wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini kajian kita Risalah Al-Mu'awanah sampai di bab zakat, ya. Wa alaika in kana laka malun tajibu fi zakah. Kita sudah masuk apa baru nak masuk ini? Baru nak mulai masuk pasal. Mana masuk sedikit. Masuk kemudian khardin hasin. Okey. Wa alaika bidamzi zakah wa tafriqa wa tajtanib. Sebelumnya kita Fatihah dulu seperti biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin, kepada para masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila As-Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad sahibur risalah, amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika in kana laka malun tajibu fi zakah bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsa qasidan biha wajh Allah mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda khuduri waqtiha min ghairi ta'khir. Kemarin kita awal bab zakat, yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan kalau kita punya harta yang wajib dizakati, maka hendaklah cepat-cepat dikeluarkan apabila sudah sampai waktunya. Nah, jangan ditunda-tunda. Karena sesungguhnya fa in fa'alta dzalika durta darrat alaikal barakat wa tadha'afat alaika anwa'ul khairat wa sara maluka fi khirzin hasin min jamil afat. Kalau engkau mau melakukan hal tersebut, punya kewajiban zakat dan membayarnya tepat pada waktunya, maka akan mengalirlah keberkahan-keberkahan dan hartamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadadafat alaika anwarul khairat, akan berlipat-lipat bagimu berbagai macam kebaikan. Kita keluarkan zakat, dapat kebaikan banyak, dapat berkah banyak. Kemudian harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini nak jaga daripada kita untuk bayar satpam berapa? Gaji satpam tu lebih besar daripada zakat. Tiap satu bulan berapa, satu tahun mau berapa? Satpam satu anggap 5 juta, berapa satu tahun? 60 juta. Karena itu udah berapa tuh? Sebetulnya kita kalau kita mau bayar zakat, Allah yang jaga harta kita. Nah itu. Kemudian kita masuk sekarang wa alaika bitamyiz zakati tsumma bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'i dunya wa zalika anna adahum la yumayyizu zakata an malihi walakin yasiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan wa hasabahu
hatta yastawfiyal qadral wajib. Wala takul min thamrika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban indal hisab. Ba'da buduwi salahihi hatta ta'lamal qadru al-wajibu minhu jafan. Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah engkau memisahkan zakatmu, kemudian engkau bagikan. Jauhi seperti apa yang dilakukan oleh para anak-anak dunia. Kenapa? Wadzalika anna ahdum la yumayiz zakatan malih. Jadi mereka tidak memisahkan mana zakat, mana duit dia. Jadi pokoknya ini duit 100 juta. Zakatnya 2,5 juta pisahkan. Ini zakat, ini duit saya. Itu. Karena zakat itu bukan duit kita, duit orang. Nah, karena wa fi amwalim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Di harta-harta mereka orang-orang kaya itu ada hakun maklum, satu hak yang sudah dimaklumi, ya, yang sudah diketahui dimaklumi, lisaili wal mahrum, bagi para orang-orang miskin yang suka minta dan yang orang miskin yang tidak mau minta-minta. Berarti hak mereka, bukan kita punya duit. Bukan kita punya duit, makanya dipisahkan. Ini duit saya, ini bukan duit saya, ini zakat, ini duit orang, ini duit fakir miskin. Pisahkan itu. Jadi yang tidak betul di sini, saya Sayyid mengatakan jangan ikut-ikut seperti yang dilakukan oleh anak-anak dunia, ahli dunia. Mereka macam mana? Wadzalika anna adum la yumayyizu zakata an malihi walakin yasiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan wa hasabahu hatta yastawfil qadra wajib. Jadi dia gini, dia tak pisahkan duit itu. Pokoknya dia kalau dia ketemu ini siapa nih? Oh, ini ada orang mustahik yang berhak, adalah aku kasih duit. Aku kasih. Jadi uang aku kan 100 juta, berarti aku yang penting aku mengeluarkan 2,5 juta. Nah, dia pas jalan-jalan, ini ada fakir miskin, kasih dia 500.000. Berarti zakat aku tinggal 2 juta lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ketemu lagi fakir miskin, kasih lagi 500. Terus jalan-jalan kemana, ketemu lagi fakir miskin, kasih lagi dah 1,5 juta. Berarti tinggal 1 juta lagi. Tak gitu caranya. Pisahkan dari awal. Ini duit ini duit aku, ini duit zakat. Nah, jangan gitu. Sampai katanya begitu nanti. Setelah itu sampai terkumpullah total semuanya, umpamanya 2,5 juta. Berarti aku udah bayarkan zakat aku. Nah, tidak begitu caranya. Yang betul itu dipisahkan dari awal kemudian dibayarkan. Itu dipisahkan, ini duit aku, ini bukan duit aku misalnya. Wala takul min samrika wa zar'ika alladzi yaji'u nisaban indal hisad ba'da buduwi sholahi hatta ta'lamal qadrul wajib minhu jafa. Ibaratnya gini, jadi jangan engkau makan buah atau hasil panenmu ketika engkau panen sebelum engkau tahu ini nanti jumlahnya berapa, jadi nisabnya dapat berapa, zakatnya dapat berapa, baru ketahuan. Ini aku punya, ini orang miskin punya, baru dimakan. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya begitu modelnya. Jadi kita dipisahkan betul. Ini tak, belum masih panen sudah makan. Akhirnya tak cukup pula. Padahal kalau umpamanya tunggu hasil panen itu selesai, ketahuan ini jumlahnya sekian dapat senisab, berarti fakir miskin punya sekian, ini aku punya sekian. Makanya maksudnya begitu. Jadi tentukan dulu mana hak saya dan mana hak fakir miskin, supaya kita ini tak temakan hak orang. Orang yang tidak membayar zakat itu hakikatnya memakan hak orang lain, yaitu memakan haknya fakir miskin. Bukan duit dia, tapi dimakan. Perasaan dia duit dia, bukan duit dia itu. Bukan duit dia. Wa idza aradta an taqula min sajaratin muayyanatin fala yajibu 'alaika an tariba ila al-qadr al-wajib fiha faqad. Kalau engkau ingin makan dari satu pohon
pohon umpamanya ya kurma, ya kan, kena zakat. Fala yajibu alaika an ta'rifa ilal qadra al-wajiba fiha faqat. Maka engkau fa in aradta an ta'kula min sajaratin muayyanah fala yajibu alaika an ta'rifa illa al-qadra al-wajiba fiha faqat. Jadi kalau engkau nak makan hasil dari panenmu itu tadi, maka tidak wajib bagimu kecuali engkau mengetahui kira-kira ini wajibnya berapa. Maksudnya ini kalau sekian, ini nanti dah ketahuan ini hasilnya sekian-sekian, udah makan. Yang penting ini wajibnya berapa, ini sudah ketahuan, ini kewajiban wajibnya sekian. Maksudnya jangan sampai belum ketahuan wajibnya berapa, dia dah makan habiskan. Jadi akhirnya wajibnya jadi kecil, atau maka jadi tak wajib karena nisabnya dimakan dia. Wallahu a'lam. Wa'lam anna man yahtala fi isqati zakati bihibatin wa nahwiha aw yutiha ghairal mustahiqin ma'al ilmi aw yufarrikuha ala muqtadul hawa kalladhi yakhussu bi itahiha man ya'udu alayhi minhu naf'un ajilun la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibuhu Allahu bimalih li'adzabil akhirati la'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Aduh, ini penting. Ini penting. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang berhelah nih, dia bikin licik. Berhelah ini bersikap licik, ya. Mereka bersikap licik untuk menggugurkan zakat bihibah, wanita dengan cara hibah ataupun lain-lain. Maksudnya gimana ya, semacam contoh paling mudah itu kambing atau emas pun boleh, emas. Orang punya nisab emas. Anggaplah emas itu sudah sampai 85 gram. Sekitar kalau kita anggaplah sekarang kira-kira 60 juta rupiah. Dia punya emas 85 gram, mutar. Besok dia kena wajib zakat. 2,5%. Kata dia besok haul nih 1 tahun. Kemudian diambil dia 5 gram. Diambil dia emas tuh 5 gram. Dihibahkan ke orang. Siapa kasihkan? Ada saudara dia kan. Naik hadiah lah untuk kau, kata dia. Kayaknya bagus dia ngasih hadiah. Kau ngasih aku emas? Iya, tak apa, hadiah untuk kau. Kayaknya bagus, tapi ternyata ketika 5 gram itu diberikan kepada orang, di dalam hatinya, kalau aku tak kasihkan sekarang, besok aku udah kena zakat. 2,5% dari 60 juta berapa? Kalau ini berapa gram aja? Sikit. Berarti ini namanya orang menggugurkan zakat dengan hibah. Menggugurkan zakat dengan hibah. Mesti dia punya duit 100 juta. Kalau kita bilang 60 juta lah nisabnya sekarang kira-kira. Dia punya duit 60 juta. Mutar di tabungan nih. Besok 1 tahun nih, aku punya duit 60 juta nih. Berarti besok aku kena zakat. Akhirnya diambil di 2 juta, Pak. Dikasihkan sama kawan dia, entah adik dia, entah siapa. Nih nah, kau untuk belanja engkau lah bulan nih, kata dia. Oh terima kasih bang, terima kasih, kata dia. Maksud dia apa? Kalau besok dia akan kena lebih banyak hilangnya duit tuh. Kena bayar zakat. Ataupun jadi dikasihkan orang lain tak kena saudara dia. Gitu. Ini namanya menggugurkan zakat dengan hibah. Sengaja nisabnya dikurangin supaya ketika jatuh tempo dia tidak terkena zakat. Ini bahaya luar biasa. Tetapi kalau secara fikihnya memang tak wajib zakat. Emasnya kurang sehari hilang atau diberikan 5 gram, tinggal 80. Besok gak wajib zakat. Duitnya 60 juta, kurang 1 hari kena zakat. Umpamanya 60 juta ini pas nisab lah.
Jadi kurang 1 juta pun itu sudah dia tidak kena zakat. Dikasihkan orang, besok dia tak wajib zakat. Tapi dosa dia. Dia dosa kenapa? Sengaja menggugurkan zakat. Lari dari kewajiban zakat. Au yu'tiha ghairal mustahiqin mal ilmi. Atau, nah ini ada lagi nih. Ini yang repot lagi. Dia memberikan zakat itu kepada orang yang bukan mustahik. Hati-hati bayar zakat. Tahu ini dia bukan mustahik, diberikan. Tak boleh. Tak boleh. Orang miskin gigit jari nak makan susah, nak apa susah. Ini zakatnya dikasihkan kepada orang yang tidak berhak. Untuk zakat digunakan untuk ada orang nak buka usaha. Dipinjam, dikasihkan untuk mengembangkan usahanya. Orang kalau nak buka usaha kurang dah, itu bukan orang miskin. Itu bukan orang miskin. Dia dah bisa makan, dah bisa apa. Cuma dia nak buka warung nih, butuh dana 10 juta. Tapi dia sudah cukup sebetulnya, tidak termasuk fakir miskin, tidak mustahik. Cuma dia ingin mengembangkan mengembangkan usahanya. Nah, nak mengembangkan usaha ini bukan fakir miskin berarti. Kok diberikan kepada dia untuk mengembangkan usahanya, itu berarti bukan mustahik. Enggak boleh memberikan zakat kepada yang bukan mustahiknya. Amil, padahal bukan amil, disebut amil, dikasihkan. Enggak boleh. Panitia amil lain. Amil itu pegawai, orang yang setiap harinya pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi. Urusannya zakat, cari zakat, bagi zakat. Itu namanya amil. Tapi kalau hanya duduk antara maghrib sampai isya 1 malam saja, terima duit, itu bukan amil namanya. Itu cuma panitia saja, mutabarrik. Orang yang lillahi ta'ala nak bantu orang mustahik ini untuk mengumpulkan zakatnya dibagikan. Itu bukan amil. Jangan sekali-kali berani itu bilang amil. Amil itu pegawai yang diangkat oleh sultan, yang diangkat oleh khalifah, yang diangkat oleh pemimpin, itu namanya amil, diangkat. Bukan kita yang duduk di masjid mulai habis isya sampai jam 10 duduk 1 malam ngumpul duit, sekian puluh juta. Ini amil 2 orang, 3 orang. Tidak amil. Ya, hati-hati memakan harta zakat padahal kita tidak berhak. Jangan sampai. Cuma kadang-kadang itu orang mendefinisikan amil pakai ilmu kira-kira. Kira-kira aja, itu kamu berdekat, itu berarti amil. Kan viral, udah sangat biasa. Di masjid-masjid di mana disebut pokoknya ngumpulin zakat tuh, yang sudah mulai maghrib, biasanya kalau dulu kan sekitar 2 malam Idul Fitri, atau sebelumnya berapa hari, itu bukan amil itu. Itu bukan amil. Karena dia apa? Pagi dikerja, pergi kemana, malam ini sekedar sambilan saja. Masa dia duduk 1 malam disebut dengan amil? Ya tidak. Atau 2 malam. Nah, tidak. Dan dia tidak diangkat oleh pemerintah. Maksudnya tidak diangkat oleh khalifah. Tidak. Nah, itu berarti dia tidak termasuk mustahik. Hati-hati. Makanya zakat. Cari betul-betul orang ini yang betul-betul paling miskin lah. Melarat lah pada waktu baru kita kasihkan. Kasihkan. Nah, kalau tidak sama aja macam kita belum mengeluarkan zakat. Sama. Kenapa? Sekarang kita punya duit 60 juta atau 100 juta, 2,5 juta. Kita wajib keluarkan zakat. Tapi ada orang kaya, Pak, ini saya kasihkan kau zakat saya. Apa itu namanya zakat? Bukan. Karena orang ini tidak berhak untuk menerima. Kau mau kayak apa? Ini tidak termasuk zakat. Karena salah tujuan. Ini namanya bukan zakat ini, Pak. Kalau zakat itu dikasihkan kepada orang yang memang berhak, mustahik. Bukan waktu kita saja nak mengeluarkan kita niatkan, tetapi sasarannya juga harus tepat. Nah, tidak hanya tengok kelanjutannya. Dia tahu sebetulnya orang ini tidak mustahik kok diberikan. Nah, itu tidak boleh. Au yufarriquha 'alal muqtadil hawa kalladhi yakhussu bi'taghi man ya'udu alaihi minhu naf'un ajilun. Ataupun orang ini betul, dia membagikan zakat itu kepada orang mustahik. Betul dia. Tetapi niat dia ini di dalam dia, aku kalau duit aku, zakat aku kasihkan kepada dia, nanti dia ini karena merasa macam terhutang budi dengan aku, mudahlah aku perlu apa,
Aku suruh dia, minta tolong dia, ini dia, nanti dia ini. Pokoknya jadi adalah imbal baliknya ke sini tuh. Memang dia fakir miskin, tetapi dia kenapa dikasihkan ke itu terus? Supaya nanti orang ini senang. Nanti kita, butuh, aduh rumah aku ini semak betul, tolong ya. Jalan. Pokoknya mudah lah. Jadi semacam dia mendapatkan imbalan kemanfaatan dari orang yang dikasihnya. Padahal dia mustahik. Ini juga tidak boleh. Niatnya tuh enggak lillahi ta'ala. Gitu loh. Cari ini siapa-siapa. Ini orang ini yang enak nih dengan saya. Kasihkan ini aja lah. Nanti dia mudah dibantu saya nih. Gitu. Tapi orang yang lain-lain. Ini jauh dia susah. Tak nak bantu saya. Apa segala macam. Ini namanya membagikan zakat. Memberikan zakat. Tapi pakai hawa nafsu. Sudah sasaran, sudah betul. Hawa nafsunya juga tak boleh. Tengok macam mana. Orang-orang soleh tengok. Mereka mengaplikasikan cara berzakat ya pun sampai seperti ini. Kemarin kita sudah bahas masalah sholat, masalah apa segala. Tengok zakat ini. Kita harus seperti ini. Ini kita diajarin oleh mereka. Mereka ini bukan hanya sekedar praktek. Bukan hanya sekedar teori, tapi mereka ini praktek. Tengok. Itu sementara yang seperti itu kadang tidak terbersit di kepala kita, itu tidak terbersit. Tapi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau ada orang melakukan hal seperti itu tadi, nomor satu, menggugurkan kewajiban zakat dengan menghibahkan hartanya, sehingga tidak cukup satu nisab, mestinya dia besok bayar jadi tak bayar satu. Ataupun itu dengan hibah, ya bukan dengan apa dipoya-poya, tidak dihibahkan. Itu pun jelas. Ataupun memberikan kepada orang yang bukan mustahik, nggak berhak punya kekasih zakat, ini zakat saya dikasihkan, tahu ini orangnya tidak masuk ke dalam asnaf, entah dia ekonominya mempunyai baik, bagus, apa segala macam, dia bukan amil, kita anggap amil, ambil lah. Itu. Atau yang ketiga, dia memberikan kepada mustahik, tetapi dia mengharapkan ada imbal balik dari sana, kemanfaatan, nggak harus kasih duit, entah dibantu apa. La yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimalih. Maka orang tersebut tidak akan keluar dari dunia ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab dia dengan hartanya. Orang ini tidak akan mati sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia dengan hartanya. Tengok, di dunia ini disebutkan azab. Padahal orang ini kayaknya bagus, yang tadi seperti dia dah bayar, dah keluarkan duitnya, ini segala macam. Tidak bayar zakat tapi dihibahkan ke orang, kayaknya bagus. Tetapi dia tidak akan keluar dari dunia ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab dia dengan hartanya. Bencana nanti akan datang. Orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Intinya apa ya, semua harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Wal adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan sungguh azab di akhirat nanti itu jauh lebih besar, lebih parah, lebih ngeri, sehingga kalaulah mereka tahu di dunia ini sudah kena azab, kena siksa, di akhirat kena lebih parah lagi. Tengok, orang kalau tak bayar zakat atau melakukan hal yang bayar tapi kayak gini saja sudah terancam, ya, dia akan diazab dengan hartanya di dunia ini, apalagi yang sama sekali tak mau bayar, apalagi yang sama sekali tak mau bayar. Wa idza kana hadza halun man yukhrijuha ala ghairil wajhil masyru' fa kaifa yakunu halu man la yukhriju zakata ra'sa. Kan pas pula disebutkan, kalaulah ini tadi itu nasib orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak dengan cara yang disyariatkan, itu sudah kena yang seperti itu siksa, apalagi orang yang sama sekali tidak bayar. Ulaika alladzina istaramud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Kesesatan diberi dengan petunjuk, petunjuknya dibuang, dibeli kesesatan. Famarabiat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidak akan beruntung, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat hidayah. Wa qad takarrara anna mani az-zakati qarinu tariqis salati bisyarr. Wa qad qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ma
ni'iz zakah wa samahum ahlar riddah. Dan sungguh orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah temannya orang yang meninggalkan sholat, yang tak mau sholat. Orang yang tak mau zakat itu jadi kawannya orang yang tak mau sholat. Ini berkawan nih dia bilang. CS tapi tujuannya kemana dulu nih? Tak zakat dia tak mau, yang ini tak mau sholat. Ini berkawan berdua nih CS. Hati-hati, CS kalau di surga bagus. CS sama-sama menuju surga. Kalau ini, terus, waqad qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu man izakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu banyak. Akhirnya qatala, saya diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diperangi orang tersebut, tak mau bayar zakat. Itu diperangi, dibunuh, diperangi ini. Dan mereka menamai mereka dengan ahlul riddah. Jadi orang-orang yang murtad. Karena mengatakan zakat itu wajib waktu Nabi ada, Nabi tak ada tak wajib katanya. Murtad. Maka itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah itu nasibnya orang yang tak mau bayar zakat, sementara as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, bagaimana nasib orang yang tak mau salat? Kira-kira lah kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus ada sekelompok orang yang tak mau sholat, macam apa kira-kira? Coba. Ini yang tak mau zakat aja diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diperangi betul. Makanya kalau orang tak sholat tuh makhluk aneh sebetulnya itu. Di zaman-zaman dulu orang Islam ya pasti sholat lah. Ini yang agak aneh itu ada orang Islam tak mau bayar zakat. Itu diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi sholat orang tuh sholat, dia cuma tak mau bayar zakat. Itu saja. Itu diperangi. Lebih parah mana orang yang tak mau bayar zakat dengan orang yang tidak mau sholat? Itu bahayanya di situ. Cuman kita ini karena terasa biasa, karena sudah apa kita bilang zamannya. Cobalah kalau ada satu saja orang Islam kok gak sholat di zaman sahabat itu, gak tahu. Tak sampai hari besok itu. Tak sampai hari besok. Kalau ada satu saja. Kalau sekarang memang susah. Zamannya sekarang. Jadi dianggap enteng. Padahal itu bahayanya luar biasa, Bu. Makanya jangan sampai, Bu, di keluarga kita ini ada manusia yang tidak sholat. Ya. Kalaulah kita hidup di zaman Nabi, aduh jangan. Hidup di zaman sahabat, kacau. Ya. Orang yang tak mau jamaah aja rumahnya nak dibakar. Bayangkan. Ini tak mau sholat jamaah. Sholat aktif. Bayangkan. Ini sekarang. Apalagi tak mau sholat. Kalau tak mau jamaah rumahnya dibakar. Kalau tak mau sholat rumahnya mau diapain? Itu secara logika saja. Maksudnya bukan berarti apa. Itulah macam mana pentingnya apa yang namanya sholat. Pentingnya apa yang namanya zakat. Jangan karena kita sekarang ada di zaman yang enak, semuanya bebas, tak ada hukuman, negara bukan negara Islam. Santai. Jangan santai. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, malaikat Raqib Atid itu tak pensiun, sama. Jangan dikira dulu zaman Nabi Muhammad malaikat Raqib Atid dengan sekarang udah lain lagi. Sekarang agak kendor sikit dia. Tak ada cerita. Dulu tak sholat dengan sekarang tak sholat itu sama. Jangan macam-macam. Kata malaikat Jibril dah meninggal. Belum. Siapa bilang malaikat Jibril meninggal nih? Astagfirullahalazim. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Makir, Malik, semuanya masih ada. Mana ada kita takziah malaikat Israfil meninggal. Malaikat Israfil meninggal macam mana? Malaikat Israel meninggal, orang tak ada yang mati lagi nanti. Jadi kita sekarang merasa itu bukan suatu hal yang penting. Karena kita sekarang berada di zaman fitnah.
berada di akhir zaman yang orang-orang sangat menggampangkan meninggalkan agama, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, nggak puasa, santai saja, tapi suruh kerja rajin, luar biasa. Kalau suruh kerja tuh cari duit paling rajin dah. Satu hari tak masuk pun takut dia potong gaji. Tapi sholat tak mau apa ini, ngaji lah, rugi kita macam itu. Kita tengoklah nasibnya orang yang tak mau bayar zakat itu diperangi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita sekarang lah kalau kita hidup, gimana? Ya boleh. Ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita zakat sama saudara sendiri, Zat? Saudara itu saudara-saudara yang tak mampu, ya kan? Tapi saudara sendiri gitu. Ya. Apakah boleh, Zat? Terus yang kedua, ukuran mustahid sampai di mana, Zat? Ya. Itu saja, Zat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat kepada saudara sendiri hukumnya boleh, kerabat, tapi bukan orang yang wajib ditanggung seperti anak, cucu atau orang tua, atau itu tidak boleh. Ya, tapi kerabat, maksudnya sepupunya apa itu boleh. Jadi kerabatnya, bukan keluarga yang masih dalam tanggungannya tak boleh. Ya masih ada hubungan darah lah kan. Sepupu. Kalau adik itu gimana, Zat? Hah? Kalau adik itu babang atau gimana, saudara yang kandung gitu, tapi dia tidak mampu gitu kan, boleh? Kalau adik abang itu tidak termasuk tanggungan kita, tidak. Tapi kalau orang tua, anak, cucu, nenek itu termasuk kita punya tanggung jawab. Ya, kalau adik tidak, ya adik tidak. Tapi itu memang dia masih saudara, ya masih kerabat lah, namanya kerabat kita, boleh. Jadi itu kalau umpamanya ada hamba sahaya tak boleh, kita tanggungan kita, ya kan, tak boleh kita kasihkan ke dia. Jadi kalau masih sifatnya yang bukan termasuk orang yang kita wajib nafkahi, itu boleh dikasihkan, ya. Jadi kemudian masalah mustahik zakat, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fir riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Pertama, fuqara, fakir miskin. Orang fakir miskin sekarang, kalau fakir tuh mungkin hampir tidak ada, tapi mungkin ada. Kalau fakir ini, makanya kalau saya mohon maaf, saya akan memilih membayar zakat saya ini tentu dengan cari mustahik yang betul-betul kita pilih sendiri. Mohon maaf ya. Nah, karena untuk keabsahan zakat kita nih masalahnya. Jadi fakir, kalau secara hukum fikih, fakir itu orang yang tidak punya mata pencarian sama sekali, nol. Enggak apa-apa. Sama sekali nggak punya mata pencarian. Kalau miskin itu dia punya mata pencarian tapi tak cukup, tidak mencukupi kebutuhannya. Dia butuh 100, dia cuma dapat 50. Ini namanya miskin. 2 orang ini termasuk mustahik. Mustahik. Terus amil itu mendapat bagian dari zakat bukan seperti mustahik yang lain. Amil itu mendapat bagian zakat itu ujrotan. Ujrotan itu sebagai upah. Jadi pantasnya orang kerja 1 bulan itu dibayar berapa? Itu diberikan kepada dia. Amil. Jadi kalau ada amil itu bagiannya dari zakat itu ya sesuai dengan layaknya lah orang kerja tuh di zaman itu, di waktu itu berapa bayarnya. Bukan dia jor-joran. Ini jangan jor-joran. Ini kalau dapat 80 juta berarti 10 juta kita punya. Bukan begitu. Ini enak lah deh, kita berdua aja yuk. 4 juta seorang. Yang lain 10 juta 100 orang fakir miskin. Wah, tak gitu.
Diambil itu upah, pantasnya kau 1 bulan dibayar berapa, begitu. Jadi ujroh. Terus gharim, ya, gharim orang yang berhutang fisabilillah, ya, bukan utang kredit Avanza. Sekarang rata-rata orang berhutang semua, gharim semua sekarang Pak, rata-rata. Tak gharim rumah, gharim mobil, gharim motor, sampai gharim HP pun ada sekarang nih. Lah, habislah zakat untuk gharim semua. Nah, ini gharim yang fisabilillah dia, atau memang di waktu itu umpamanya dia membantu apa pada waktu itu yang untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah, tapi dia terhutang. Nah, itu hutangnya apa, orang tersebut boleh dikasih zakat, tetapi cara memberikannya diberikan kepada orang yang punya piutang, langsung dibayarkan. Kalau jangan kasihkan ke dia. Nanti salah-salah habis untuk beli pulsa. Itu dia. Kau hutangnya berapa? Saya hutangnya 500.000. Ya sudah Pak, mana Pak, ini Pak ya, hutangnya dia dibayarkan, dipakai duit zakat fisabilillah. Kalau kasihkan ke sini, waduh, bawa dia salah-salah main game tuh apa tuh? Habis untuk beli pulsa. Beli. Jangan gitu. Tapi itu hutangnya juga tadi fisabilillah. Terus musafir, ya, musafir dalam perjalanan kehabisan. Dia di sana mungkin kaya dia. Karena di sana dia mungkin punya duit, tapi habis tengah jalan duit tak ada, entah kecopetan, entah apa, rumah dia ada di sana. Macam mana Pak? Dia bisa bilang kasih duit. Itu wallahu a'lam, itu di antaranya begitulah waktu kita habis. Oh, tinggal sedikit ya. Gitu Pak ya, insyaallah. Ya, Ustaz, lalu itu bagaimana dengan itu ambil zakat bulan puasa itu kan musiman itu, Ustaz. Bagaimana cara pembayaran ke upahnya dia atau gimana juga? Kan enggak cukup 1 bulan, enggak sampai 1 bulan dia itu. Ustaz. Itu Pak, kalau memang iya nak bikin itu, kasihlah dari infak masjid. Upah dia. Dari infak masjid. Karena dia ini sebetulnya Pak, itu namanya mutabarri'. Mutabar itu orang yang lillahi ta'ala, bantu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dibentuk oleh pengurus masjid, Ustaz. Setiap tahun itu Pak gimana? Pengurus tanggung jawab ngasih dia duit. Istilahnya diambilkan, ya dikasih dari infak masjid lah. Ini zakat, biarlah orang fakir miskin tuh suka. Kita alhamdulillah dah cukup nih. Jangan kita pula 8 juta, yang 1 juta untuk yang duduk di masjid. Mak, ini yang sana 1 juta 100 orang, 50 orang. Tak bisa begitu. Yang terjadi Ustaz, setiap tahun begitu Ustaz. Bagi ada senap, ada bagian namil gitu. Ya. Aminnya 4 orang, misalnya 5 orang gitu. Jadi berapa dapatnya itu yang dibagi dia lebih besar. Tidak lagi bisa Pak. Jadinya orang yang dianggap amil, padahal dia bukan amil, justru mengambil jatah lebih besar dari berjatahnya fakir miskin. Ya apa tidak? Fakir miskin mungkin dapat 50.000, tak 100. Orang ini 500.000. Ini duit zakat, jangan macam-macam nih. Duit bos aja dimakan tak boleh. Ini duit zakat nih, jangan macam-macam. Kita duit zakat ini hati-hatilah. Untuk kepentingan, untuk kebaikan kita sendiri. Jangan luar biasa, jangan gitu. Kita nak bagi prioritaskan fakir miskin. Kita duduk nih pantas lah, orang 2 hari 3 hari duduk berapa lah. Oke lah, dikasih. Maksudnya begitu. Jangan kita cara pembagian seperti sekarang. Biasanya mungkin anggaplah tuh saya bilang 8 jangan salah 16 juta. Dia 4 orang, ya kan? Per 8-nya 2 juta. Dia bagi 4 lah, 500 ribuan seorang kan? Yang satu anak fakir miskin dapat 2 juta. Berapa fakir miskin kat sini? Ada 50 orang. Berapa dapat dia 1 orang? Alamak, kata fakir miskin, aku dapat segini. Mikir orang dah kaya dapat lebih banyak. Memang petuah betul, kata dia. Ini tanggung jawab masanya, Pak. Ini duit zakat. Jangan apa kita namanya. Makanya kayak gini ini yang, aduh, entahlah saya nak bilang pun susah. Nah, makanya saya mohon maaf, saya kadang-kadang saya lebih suka saya memberikan ini langsung. Mohon maaf, bukan saya ngebosin, saya apa panitia ini. Karena tidak semua orang dia tahu ilmu cara membagikan zakat ini masalahnya. Kita amanahkan ke dia baginya salah. Terus apa gunanya? Bagus aku bagi sendiri.
Bukan tidak bagus, dikumpulkan bagus. Dikoordinir bagus, itu bagus. Tapi membaginya juga harus betul. Nah, tapi kalau baginya tak betul, lah macam mana? Aku kalau zakat aku nyasar, aku yang rugi. Nah, itu seperti itu tadi, ya kan? Diberikan kepada yang bukan mustahiknya. Sekarang zakat itu numpuk kepada seorang, itu pun tak ada masalah. Di Jawa ini orang-orang kampung, kadang-kadang zakat ini dikasihkan kepada kiainya. Kiainya kan di apa? Menurut ulama pendapat kan dimasukkan kepada fisabilillah, ya, mujahidin fisabilillah. Jadi zakatnya ngelumpuk di situ, ngelumpuk. Kalau memang dia mustahik itu lebih bagus. Kalau dipaksakan nyebar tapi nyasar kemana-mana, nah ini loh. Kita paksakan nyebarkan ini, tapi justru nyasar ke yang bukan yang berhak. Kita justru tambah salah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lewat banyak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.